Sobat investor semuanya, di video ini gue akan mencoba untuk melihat performance reksadana selama 1 tahun terakhir. Kira-kira reksadana mana yang terbaik menurut sudut pandang gue juga. Nah, ini gue lakukan untuk di reksadana pasar uang 5 apa aja, di obligasi apa aja, di saham apa aja, 5 ya. Dan di sini yang bikin menariknya adalah gue belum memikirkan ini loh. Gue belum nyeting kayak bakal yang bagus ini nomor 1, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Enggak. Jadi gue langsung bener-bener nilai di depan kalian ya. Nah, buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titik dana sama sekali. Oke, di sini gue akan share screen ke kalian ya tentang gue menggunakan aplikasi Bibit juga di sini. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi Bibit, kalian bisa lihat kaca pembesar di sini, masuk ke reksadana pasar uang. Oke. Ya, di sini kalian lihat ya, ada banyak ya pilihannya ya. Nah, kita lihat nih, kira-kira mana yang bagus untuk reksadana pasar uang berdasarkan 1 tahun terakhir. Oke. Nah, data di sini tidak akan memastikan bahwa 1 tahun ke depan bakal hasilnya sama, guys. Cuman kita atau gue pribadi hanya melihat daripada data masa lalu. Oke. Jadi di sini ada beberapa nih ya. Kalian lihat tuh, ada dari Batavia Dana Kas Maksima sampai Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Oke. Kalau gue lihat di sini ya, secara kasat mata, ini penilaiannya data ini tuh berdasarkan AUM. Kenapa? Coba kalian perhatiin baik-baik. Kalau berdasarkan return, Sukor Invest tuh lebih gede ya. Tapi kenapa dia nggak taruh di atas? Nah, alasan yang paling masuk akal menurut gue adalah AUM. Lu lihat nih, total AUM-nya itu 8,9, dia 7,6, 6,25, 4,76, dan lain sebagainya. Berarti kan di sini bisa lihat bahwa berarti urutan ini berdasarkan AUM. Tapi apakah reksadana yang terbaik itu hanya dilihat dari AUM? Jawabannya adalah tidak. Ya. Oke, jadi reksadana yang terbaik menurut pendapat gue dari berbagai aspek juga, gitu ya. Salah satunya AUM, itu sangat penting, gitu ya. Karena kalau AUM atau dana kelolaan pada reksadana yang kecilan, ya, itu bisa dilikuidasi ataupun bisa ditutup sebenarnya, ya. Kalian bisa cek di prospektus juga, itu ada, guys, gitu. Nah, oke, di sini kita lihat dulu ya. Gue melihat di sini secara AUM memang Batavia Dana Kas itu dia bagus, gede ya. Tapi gue lihat secara return dia cukup kecil, guys. Lihat 2,89, lo bandingin sama yang lain nih. Ada sih memang yang 1,88 juga gitu. Tapi rata-rata ada yang 3%, ada yang 4%, ya kan, ada yang 3. Rata-rata gue lihat di sini 3 sih. Ya, rata-rata performance-nya 3. Nah, ini 2,89 ya. Tapi yang membuat menarik Batavia Dana Kas Maksima ini adalah dari segi AUM-nya yang gede. Nah, AUM gede ini ya, itu ngaruh nggak sih? Itu ngaruh. Berarti menandakan tingkat kepercayaan investor terhadap reksadana ini. Semakin dia gede, semakin berarti investor believe. Lantas kenapa dia bisa percaya reksadana ini bagus? Bisa jadi karena gini, coba kita lihat. Ini dikarenakan mereka percaya sama Batavia Asset Management ini, gitu. Jadi nggak semata-mata dilihat dari performance reksadananya aja selama 1 tahun terakhir, tapi bisa jadi karena memang orang percaya sama Batavia Asset Management ini. Karena yang nomor 1 yang kita mesti nilai itu adalah reputasi. Nah, oke, di urutan yang pertama dulu ya. Ini biasanya kan dari 5
4, 3, 2, 1 kan. Kalau gue dari 1 dulu ya. Nomor 1, gue akan coba melihat di sini adalah nomor 1 gue akan pilih Sukor. Nomor 1 gue akan pilih Sukor Invest Money Market. Sukor Invest Money Market. Money Market. Ini gue catat ya, gitu. Nah, kenapa Sukor Invest Money Market gue pilih nomor 1? Nah, padahal kalau kalian tahu, kalian coba aja search di Google. Ini kalau nggak salah sempat reksadananya di apa namanya? Di apa ya? Di ini nama OJK gitu loh. Bukan ditegur sih. Jadi di stop dulu. Kenapa? Karena waktu itu setahu gue dana apa namanya unit reksadananya itu udah habis terjual, guys. Jadi kalau unit reksadananya udah habis terjual, otomatis tuh AUM-nya pada saat itu gede banget. Kalau gue nggak salah itu sampai 10 triliun lebih gitu ya. Cuman pada saat itu ya ditutup karena udah nggak bisa beli lagi, karena udah terlalu banyak orang yang beli reksadana ini pada saat itu. Karena di sini juga gue lihat ya, di sini returnnya dia gede, ya secara return gede. Reputasinya gue juga sepengalaman gue dan setahu gue juga di industri reksadana, Sukor memang bagus sih secara reputasi juga gitu ya. Terus kita lihat dana kelolaannya. Dana kelolaan 7,66 triliun, Pak. Ya, reksadana yang bagus itu dana kelolaannya di atas dari 100 miliar. Ini udah 7,6. 7,6 tuh jauh banget, Pak. Ini udah triliun loh. Jadi sebenarnya banyak orang yang percaya terhadap reksadana ini. Terus returnnya gede. Lantas ada orang yang bilang lagi sama gue, kan expense ratio-nya gede, 1,10. Nah, ya kalau bandingin sama yang lain, sebenarnya rata-rata ada juga yang 1, ada yang di bawah daripada 1. Tapi kamu lihat dari sini, expense ratio yang lain, dia misalkan kecil, tapi returnnya paling 3,4 ya. Nah kalau ini dia returnnya gede. Gue nggak masalah Pak expense ratio gede, selama return yang gue dapat itu juga gede. Dan ini returnnya bersih guys, bukan return yang kayak lo harus dikurangin lagi gitu. Expense ratio itu apa sih? Biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi untuk mengelola suatu reksadana. Nah, reksadananya katakan Sukor Invest Money Market, ya udah, berarti Sukor Asset Management ngeluarin dana buat reksadana ini, gitu intinya. Entah itu buat promosi, entah buat apa itu. Oke, jadi nomor 1 ini adalah ini ya, Sukor Invest Money Market. Lantas yang kedua apa nih, ya, yang bagus? Ini jadi gue benar-benar sekalian nyari ya guys ya, gitu berdasarkan 1 tahun terakhir ya. Nah kalau berdasarkan 1 tahun terakhir gue melihat ya, kita lihat dana emas rupiah ya, dana emas rupiah dia, gue akan memilih dia kecil, bahana dia sebenarnya dia secara AUM dia bagus nih, gede ya. Terus juga tapi secara returnnya dia agak kecil guys gitu. Itu yang gue pikirin. Dana reksa dia cukup oke sih. Dia ininya apa namanya, total AUM-nya gede, dana kelolaannya gede. Expense ratio-nya lumayan tinggi nih. Ya tinggi sih sebenarnya kalau untuk reksadana pasar uang ya. Tapi ada yang lebih tinggi gitu. Dan returnnya 3,04%. Ya oke sih. Mungkin ini bakal ada di top 5 ya, tapi gue nggak tahu ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada 4%, kita cek ya 4%. Dana emas rupiah plus ya, dia dana kelolaan juga udah gede banget. Tapi expense ratio-nya kegedean 1,38. Kurang. Nah, oke. Gua akan pilih nomor 2 tetap di Sukor. Nih, Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Ini nomor 2 ya. Sukor Invest Syariah ya. Ini gue nggak di-endorse sama Sukor sama sekali loh ya. Lillahi ta'ala gue nggak di-endorse sama Sukor. Ya mudah-mudahan kalau di-endorse gue juga makasih ya. Oke. Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Gue ngeliat nih, Sukor Invest Syariah Money Market Fund. 1, yang gue lihat tuh pertama expense ratio-nya. Expense ratio-nya itu di bawah dari 1. Dan dia bisa menghasilkan 4,56% return dalam 1 tahun terakhir.
Itu udah apa namanya? Udah luar biasa banget. Ketiga, AUM-nya. AUM-nya itu udah di atas daripada 100 miliar, bahkan udah di atas dari triliun. Walaupun nggak segede gentong kayak gini, tapi gue akan lebih prefer yang ini gitu. Karena yang penting ya udah dana kelolaan 2 triliun aja udah gila gitu. Kalau nggak usah harus sampai yang gede-gede banget gitu. Dan expense ratio-nya kecil loh. Berarti si manajer investasi itu cukup hemat dalam penggunaan dana-dana investor juga ya untuk ngebayar semua untuk promosi reksadananya dan lain sebagainya. Ini. Jadi menurut gua yang kedua menarik adalah ini. Return-nya lumayan, AUM-nya juga gede, expense ratio-nya kecil. Itu. Oke, ini adalah yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah apa nih ya? Kalau gua pilih yang nomor 3 ini ada sebentar. Kita akan live pilih ya. Apa nih, BNI AM Dana Liquid. Sebenarnya BNI Dana Liquid ini dia expense ratio-nya kecil. Return-nya ya oke lah 3%-an ya, karena memang rata-rata gue ternyata lihat di sini yang dominan adalah 3,41%. Apa? Rata-rata 3%-an gitu ya untuk return 1 tahun terakhir untuk reksadana pasar uang. AUM juga bagus. Oke, bisa kita iniin. Tunggu dulu ya. Bahana dia juga oke, expense ratio-nya oke, ininya oke, principal cash fund, Schroeder, ya, uh, pasar uang kurang. Nomor 3 gue akan pilih BNI AM Dana Liquid. Ya, gue akan pilih BNI AM Dana Liquid. Ya, BNI AM Dana Liquid, ya liquid. Kenapa guys? Ada yang tahu nggak? Karena gue lihat di sini secara return dia apa namanya? Dia cukup bagus lah ya gitu. Dia 3,41%. Emang sih dana reksa seruni pasar uang dia lebih gede ya gitu. Tapi yang gue bikin menarik di sini expense ratio-nya kecil ya, terus juga AUM-nya dia gede gitu ya. Ini sebenarnya nomor 3 antara BNI AM Dana Liquid atau dana reksa seruni pasar uang 3. Cuman kenapa gue pilih dia menjadi nomor 3? Ada yang tahu? Karena BNI AM Dana Liquid, ya BNI Asset Management, ya kita udah kenal dengan BNI sebagai bank. Jadi sebenarnya secara reputasi itu udah powerful banget. Kalau udah powerful banget, tentu ini adalah sebuah advantage ya. Advantage dalam arti bahwa reksadana ini bisa cukup bertahan lama. Karena orang udah melekat, walaupun mereka nggak tahu reksadana, ya tapi mereka tahu, oh ada produk BNI di sini, gue beli BNI karena mungkin dia punya ATM di BNI atau mereka pernah lihat BNI. Nah jadi ini dia bisa gue taruh jadi nomor 3 walaupun returnnya nggak sebanding sama ini ya. Jadi dari reputasi, balik lagi gue ngeliat reputasi Pak. Dan secara AUM juga udah tinggi Pak, udah di atas dari 100 miliar, bahkan ini 2,07 triliun. Jadi udah luar biasa banget. Ya, itu nomor 3 ya. Terus nomor 4 ya berarti yang di atasnya nih, dana reksa, seruni, pasar uang 3 ya. Dana reksa, seruni, pasar uang 3 ya. Ini gue taruh di nomor 4. Kenapa? Karena seperti yang tadi gue jelasin juga, ya memang gue antara bingung antara ini apa ini, cuman karena dia udah powerful dan reputasi, gue akan milih dia nomor 3. Nah nomor 4, dana reksa ini sebenarnya sudah powerful juga. Kenapa? Karena dana reksa ini merupakan salah satu manajer investasi yang sangat sepuh di Indonesia juga gitu. Dan ya salah satu yang terlama di Indonesia gitu. Dan pastinya udah terkenal banget secara reputasi gitu. Dan kalau kita lihat daripada AUM-nya, dia juga udah gede banget, 2,26. Terus juga return-nya cukup bagus, 4%. Terus expense ratio-nya juga masih manageable lah, 0,51%. Jadi ini cukup bagus nih dana reksa sih. Kalau gue lihat dari apa ya, analisa gue gitu. Oke, nomor 4. Nomor 5, list nomor 5 apa ya? Oke. Nomor 5, gue akan pilih sebentar. Jarvis gue no lah gitu. Untuk di reksadana ini no sih.
Kenapa? Karena mungkin gue ngelihat di sini returnnya ya oke lah, cuman AUM-nya masih kecil, 123 miliar. Walaupun dia di atas dari 100 miliar, gue nggak mau terlalu yang agak nempel sih, gitu. Expense ratio-nya gede lagi, 112 gitu. Oke. Nah, di sini gue akan lihat apa lagi ya. Sebentar, guys. Ini sih oke. Trim oke. Sebentar ya, ini trim boleh lah jadi calon nomor 5 ya. Tunggu dulu. Gua harus cek dulu. Kita lihat tadi secara trim. Gua akan pilih nomor 5 trim kas 2. Ya. Trim kas 2. Ya, jadi untuk reksadana pasar uang gua akan pilih trim kas 2. Kenapa trim kas 2 gue pilih? Karena kalau kalian lihat di sini, secara return dia 4,12%. Ya. Expense ratio-nya memang dia cukup tinggi, tapi masih ada yang lebih tinggi daripada ini juga, gitu ya. Cuman lihat deh, ada yang lebih misalkan tinggi daripada dia, ya, nih, Trimkas, tapi return-nya nggak sebesar dia, gitu. Misalkan nih, ini kan nggak sebesar dia kan, return-nya lebih kecil. Terus ini juga nggak sebesar dia kan, Dana Seruni, gitu. Nah, di sini menariknya lagi dia AUM-nya juga gede guys, 3,9 triliun lah, 3,90 triliun. Itu udah gede banget. Jadi nggak usah ditanya, AUM-nya ini udah bagus, 1 tahun terakhirnya udah bagus, expense ratio-nya juga ya cukup tinggi, tapi masih ada yang tinggi tapi hasilnya tuh lebih di bawah gitu. Gitu. Dalam arti expense ratio-nya dia misalkan 1,27 tapi return-nya kurang begitu mendukung. Gitu. Cuman yang menurut gue Batavia Dana Kas Maxima ini bagus adalah di AUM. AUM-nya gede banget gitu. Kalau AUM gede itu lebih liquid gitu. Sebenarnya ada satu ini sih info lagi. Kalau misalkan AUM yang gede, biasanya pencairan dana nasabah itu setahu gue lebih cepat. Ya, itu sepengalaman gue kayak gitu. Jadi kayak misalkan rata-rata untuk reksadana pasar uang nih, dua atau 3 hari kerja, itu mungkin 1 hari kerja udah bisa masuk ke kita. Bisa jadi, gitu. Kalau dana kelolaannya gede, gitu. Karena rata-rata kan 2 sampai 3 hari kerja ya untuk reksadana pasar uang. Seperti itu. Jadi nomor 5, Trim Kas 2 ya. Secara reputasi, Trim juga udah cukup lumayan kok, gitu. Gua juga cukup tahu direkturnya gue juga sempat kenal juga gitu, walaupun nggak ngobrol banyak, tapi gue juga cukup tahu. Gue pernah main kantornya dulu, gue juga pernah wawancara sama pihak dari sana juga gitu ya, dan gue cukup kenal. Ya udah, gue melihat Trimkas 2 menarik. Oke, ternyata di sini menyita waktu yang banyak juga ya guys ya untuk melihat reksadana yang bagus untuk 1 tahun terakhir ini ya, berdasarkan data saat ini ya pada tahun 2022. Jadi kalau misalkan lo tanya tiba-tiba lo nonton di 2023 ya udah berubah, itu hal yang wajar Pak, karena kan setiap video nggak selalu berlaku untuk masa depan juga, dan ini kan kita lihat daripada data masa lalu gitu, bukan data masa depan. Masa depan nggak ada yang tahu guys gitu. Cuman ya kalau dilihat dari masa lalu seperti itu, 5 yang terbesar ya, yang terbaik menurut versi gua. Jadi kita ulang lagi ya. Yang pertama Sukor Invest Money Market, kedua Sukor Invest Syariah Money Market, ya. Ketiga BNI AM Dana Liquid, keempat Dana Reksa Seruni Pasar Uang 3, dan yang kelima Trimkas 2. Oke, kayaknya gue mikir gue akan pecah konten ini aja. Nanti jadi yang terbaik untuk reksadana saham 5 apa aja, reksadana obligasi yang terbaik 5 apa aja berdasarkan kinerja 1 tahun terakhir. Oke, ingat bahwa kinerja masa lalu tidak akan menentukan kinerja masa depan, tapi seenggaknya kita bisa tahu nih performance yang dilakukan oleh si reksadana ini bagaimana, apakah bagus atau enggak. Kalau misalkan dia bagus di masa lalu, harusnya dia punya potensi bagus juga di masa yang akan datang. Seperti itu guys. Itu aja sih yang gue ingin sampaikan buat sobat investor yang ingin mendalami lagi soal reksadana. Ya kalian bisa masuk ke playlist investor pemula aja. Di situ gue ada seminar investasi reksadana yang bisa kalian tonton. Kalian emang lama videonya guys, tapi lo bakal ngerti soal reksadana secara konsep luas ya. Ketika lo udah ngerti, lo udah lebih santai dalam berinvestasi. Nah, buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk
mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini juga. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.